Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Ade Pranaya. Kali ini kita akan bikin sistem antri di Bank BEM atau projectnya aku bikin namanya Bank Antri ya. Jadi di sini kita akan bikin kurang lebih seperti ini. Harusnya ketika kita pencet tombol next ini, Panggilan untuk antrian A1 ke CS01. oke, langsung aja kita mulai. Yang pertama kita bikin HTML-nya dulu, tanda seru kutip, ini tab-tab aja. Kita ganti judul title-nya. Kita bikin word wrap aja ya. Jadi kalau misalkan panjang ini otomatis ke bawah. Contohnya yang line 5 ini. Itu caranya tinggal alt z aja ya. Nah, lalu kemudian kita bikin structure-nya. Untuk structure-nya yang pertama kita bungkus dulu aja di app. Ini terserah kalian mau bungkus app atau enggak. Tapi yang pasti itu kita bikin namanya guest display, ID-nya juga guest display seperti ini, biarkan kosong aja. Tampilnya di kanan ini. Lalu kita bikin untuk employee display-nya. Oke, di sini kita bikin aja awalnya itu ID untuk CS1 seperti ini. Di dalamnya ada worker text employee, di mana isinya itu ada span aja ya, karena cuma teks biasa, guest CS pertama, dan juga ada span teks CS pertama. Ini kita keep aja, kita rapi dulu aja ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, isi di teks CS1 itu apa? Ya, misalkan kita kasih tahu bahwa ini tuh CS satunya. Oke, lalu untuk manggil customernya kita bikin button dengan ID button CS1, isinya next, dan juga ada button yang ID-nya tuh untuk nge-recall ya dari CS1. Isinya ya recall seperti ini. Nah, jadi ada CS1, nanti kalau misalkan ada yang pertama A1 itu panggil oleh CS1 antriannya. Antrian A1 ke CS01. Kita next, harusnya nambah A2, kita recall, manggil lagi. Kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita bikin, misalkan ada CS kedua, tinggal ganti-ganti aja. Yang satu-satu ini kita ganti jadi dua. Lalu kita bikin lagi untuk teller misalkan. Nah, ini kita ganti CS-nya, ganti jadi T1 misalkan, teller pertama. Nah, ini, oh, kita ganti juga CS-nya 02. Lalu di sini T01. Yang isinya ini kita hapus saja ya. Nah, karena nomor antriannya kan belum ada di awal. Oke, strukturnya udah jadi. Sekarang kita hias dia menggunakan CSS. Nah, yang pertama, kita bisa gunakan font dari Google ya. Aku pakai yang namanya Orbitron. Nah, di sini kita bisa pilih aja ya, regular. Lalu, nah ini tinggal diklik tombol copy, masukkan ke sini. Oh, wow. Kok mensyarat ya? Bentar. Oh ini aku ada syarat segala. Kita remove dulu. Oke, udah ada Orbitronnya. Sekarang kita panggil CSS-nya. Lalu nama file CSS-nya. Kebetulan di sini aku namanya style.css. Kita buka, kita kasih di body itu font family-nya. Oh ini kita copy paste aja deh dari Google tadi. Orbitron sans serif. Nah, sudah berubah jadi kayak digital-digital gitu. Kalau kalian ada suggestion untuk font apa yang lebih mirip kayak digital display gitu ya, nah kalian bisa komen aja di bawah. Lanjut, sekarang kita hias untuk
guys displaynya ini. Nah, untuk guys display aku hiasnya tuh jadi warnanya agak-agak abu gitu kali ya. Oke, yang pertama kita panggil kelasnya dulu. Lalu kita kasih font size kurang lebih 50% dari yang sekarang. Lalu colornya kita kasih white. Kenapa? Karena backgroundnya nanti mau agak gelap. Kita gunakan RGBA, red 0, 0, nah terus alphanya 0,8. Kita save. Belum terlalu kelihatan hasilnya. Kita lanjut aja text shadow. Ini kita kasih text shadow 0,05 pixel white. Jadi kayak ada sinar-sinar gitu. Kita kasih padding juga 20 pixel. Nah, udah mulai kelihatan. Terus aku nggak mau terlalu lancip. Jadi kita border radius 10 pixel. Terus kita kasih margin juga kurang lebih 0 pixel. Ya, udah. Udah seperti itu. Ini aku nggak pakai rasa CSS ya. Jadi kita fokusnya ke fungsionalitas nanti dan juga untuk CSS-nya, untuk stylenya kita seadanya aja. Lanjut ke wrapper text employee-nya. Itu aku maunya ini dia kayak kiri kanan gitu. Jadi nomor antrian tuh di kiri, lalu ke CS atau ke employee mana itu ke di kanan. Jadi kita bikin displaynya tuh flex dan juga justify kontennya itu space between. Oke, kita lanjut lagi, kita save. Nah, udah kiri kanan. Untuk anakannya itu kan Robert Text Employee, dua-duanya kebetulan span ya. Jadi kita bikin di dalamnya itu span. Itu stylenya kurang lebih sih sebenarnya sama kayak yang atas ya. Bentar. Tapi dia, oh kita belum ngedesain yang employee display ya. Kita bikin font size 7,5, color white, terus mungkin width-nya aja kali ya kita kasih 100%. Nah, biar sama nih si lebarnya. Sekarang tinggal kita bikin mungkin warnanya pembungkusnya tuh kita kasih juga ya. Jadi employee display-nya itu background color RGBA juga, tapi alfanya 60%. Terus kita kasih juga border radius biar agak gede 20. Ini kurang kurang padding ya. Padding kita kasih 20 pixel. Oke, mantap. Tinggal margin juga seluruh isi 6 pixel. Nah, udah sedikit rapih, ya minimal rapih ya. Kemudian oh ini aku pengennya dia rata kanan, jadi khusus untuk yang terakhir kita bikin text align-nya tuh right. Oke, sudah. Kita coba tes laren dulu. Kalau panjang kayak gitu ya. Nah, lalu kalau di sini A1, nah dia muncul juga di situ. Oke, mantap. Tinggal kita tambahkan script src-nya di mana di script.js. Kalau belum ada ya kalian bikin dulu, bisa kontrol klik, biasanya ada pilihan untuk create new file. Oke. Nah, sekarang script.js-nya seperti apa? Yang pertama kita bikin variabel let yang bisa diisi ulang atau diganti-ganti dengan namanya antrian CS, defaultnya 0. Lalu ada antrian untuk teller, defaultnya juga ya 0. Lalu kita ambil seluruh elemen yang ada di browser ya.
yang ada di web kita. Yang pertama, guest display. Satu, kita dokumen .get element by id. ID-nya tadi apa? Guest cs1. cs1 tuh yang ini ya. Nanti yang akan isi yang kayak gitu. Terus kita bikin juga untuk kedua, lalu ada untuk si Taylor. Taylor itu satu ya. Taylor ini sebenarnya bisa kita bikin dinamis ya, tapi untuk sementara kita bikin manual dulu aja semuanya. Jadi kita ketik satu-satu, guest display-nya, guest display itu yang bakal muncul di sini. Lalu kita panggil text cs1, text cs1, lalu ada cs2, dan juga ada Taylor. Sudah, kita lanjut panggil juga untuk button next cs1 sampai pokoknya semua button ini kita ambil ya. Nah, untuk button-buttonnya sudah, sekarang kita bikin logic. Ketika kita memanggil antrian itu bakal ke set di guest display-nya. Jadi customer tahu nih, oh siapa yang dipanggil dan ke employee yang mana. Oke, kita bikin function set guest to cs, lalu kita panggil inner text-nya dan kita tambahkan antrian cs-nya. Kemudian kita panggil guest display inner text aja ya, karena kita cuma butuh teks untuk dicetakkan ke layar. Misalkan panggilan untuk antrian A atau dari antrian CS. Misalkan antrian pertama ya, berarti antrian CS yang pertama A1 kita ke teks inner text. Teksnya itu dapat dari mana? Dari bisa teks CS1 atau teks CS2. Oke, nah untuk Nintendo sebenarnya ini sama aja, tapi kita nggak apa-apa kita bikin aja baru. Ini ganti yang awalnya CS jadi Taylor ya, T. Lalu guest display-nya sama ke sini. Nah, untuk kodenya itu kita ganti Taylor itu misalkan B. Antrian Taylor ke text inner text. Nah, ini sebenarnya sama aja. Ini bisa kita refactoring. Silahkan kalian refactoring aja dan komen di bawah link GitHub-nya. Lanjut kita bikin function untuk recall. Mungkin kita copy paste boleh lah ya. Kita copy paste aja. Stepnya kita ganti jadi recall guess. Nah cuma untuk inner textnya gimana nih? Kita hapus aja nih. Nggak perlu lagi untuk pertambahannya. Yang perlu kita lakukan adalah panggil cs inner text-nya langsung. Karena kan pasti di sini ada isinya. Jadi tinggal kita panggil aja. Untuk ini juga kita ke inner text, text inner text. Itu maksudnya si guest-nya ya. Guest CS dan guest Taylor. Sekarang kita panggil
function-function ini di setiap buttonnya. Jadi kita panggil button next.js1, kita add event listener, listener apa, klik, lalu functionnya apa? Kita bikin unused function, dan kita panggil set guess to cs gcs1 ke text cs1. Kita coba. Nah, panggilan untuk antrian A1 ke CS01. Kita coba lagi. Oke ya, udah sip. Nah, kita lanjut untuk ke CS yang kedua. Kita ganti 2. Lalu kita bikin juga untuk yang Taylor. Nah, ini mungkin gini ya. Kenapa nggak ada? Oh ya, karena Taylornya kita define cuma satu ya. Text T1. Oh, ini salah. Harusnya itu satu. Oke, kita coba A1, A2, A3, 4, 5, 6, nah, 7, harusnya ini 8 ya. Oke, benar. Kita coba Taylor. Nah, ini Taylor karena gak ada temannya, nama-nama aja nih. Coba kita recall. Oh, recall belum ada. Kita lanjut. Ini sama aja. Tinggal kita ganti yang next ini semua ganti jadi recall. Oh, sorry, harusnya cuma 3 ya. Recall. Lalu ini juga bukan set tapi recall. Kita coba panggil A4, terus panggil lagi A1 tadi. Nah, ini bisa ya. Oke, coba B1, terus recall A4, terus recall lagi yang B. Oh, BB. Ini kenapa jadi BB? Nah, ini harus dihapus. Nah, udah beres. Selamat untuk kalian udah menyelesaikan aplikasi sederhana untuk sistem antrian di bank BEM ini ya. Atau aku kasih namanya BEM Bank Antri. Nah, biar lebih keren, nih aku baru tahu bahwa JavaScript tuh ada untuk nambahin text to speech-nya. Namanya tuh speech synthesis on trends. Caranya gimana? Kita bikin aja function lagi di bawah. Misalkan namanya guest display. Display speech. Nah, jadi nanti ketika kita pencet next, itu panggilan untuk antrian A1 ke CS01 itu ada suaranya gitu. Jadi nggak cuma teks harus baca, kan orang nggak tahu kan. Nah, makanya kita kasih dia suara. Nah, yang pertama kita bikin objeknya dulu, misalkan namanya utrends. Utrends. Lalu objeknya itu speech synthesis utrends. Lalu kita set text ke utterance-nya. Kita set text, gdisplay, inner text. Lalu, nah kerennya dia tuh bisa juga di set bahasanya. Jadi tinggal kita tulis utterance, length. Kita karena pakai bahasa Indonesia ya, jadi kita tulis ID, lalu ID kode negaranya. Lanjut, kita udah siapkan objeknya, lalu teksnya udah ada, language-nya udah ada. Nah, sekarang kita bikin window-nya itu speak berdasarkan utterance yang udah kita set tadi. Sudah. Nah, ini kalau misalnya kita pencet masih belum ngefek ya. Kenapa? Karena kita belum panggil nih function ini. Nah, manggilnya di mana? Manggilnya kita bikin
di dalam function ini aja kali ya. Boleh di dalam function atau di listener. Kita bikin di sini aja deh. Jadi pokoknya setiap manggil function ini udah pasti ngomong gitu, harus ngomong. Oke, kita save lagi. Harusnya ketika kita pencet tombol next ini, Panggilan untuk antrian A1 ke CS01. keren ya. Coba yang CS2. Panggilan untuk antrian A2 ke CS02. Coba kita panggil yang tela. Panggilan untuk antrian B1 ke T01. Oke, kita coba next Panggilan lagi. untuk antrian A3 ke CS02. Recall. Panggilan untuk antrian B1 ke T01. Oke, kita next yang CS01 ini harusnya antrian ke terakhir A3 ya, berarti A4. Panggilan untuk antrian A4 ke CS01. Oke, beres. Loh, ini kenapa hilang ya? Ke refresh kah? Oh, mungkin ke refresh ya. Oke, itu dia untuk aplikasi antri di Bang Bam. Gimana? Jadi kita belajar tadi bikin structure-nya, HTML, lalu kita styling dia, function-nya di script.js, yaitu menggunakan bahasa JavaScript. Dan yang paling serunya ini juga yang baru saya pelajari itu kita bisa bikin text tadi, jadi bisa berbicara menggunakan speech synthesis and trends. Oke, sampai di sini videonya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. See you on the next video.